Halo, selamat siang saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Dua orang jurnalis di Rafah, Gaza dikabarkan tewas akibat serangan drone milik tentara Israel pada Minggu 7 Januari 2024 waktu setempat. Kedua korban tewas masing-masing bernama Hamza Al-Dahdoh dan Mustafa Turaya. Kabar tersebut disampaikan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza, Palestina. Mustafa Turaya adalah seorang kolaborator agensi French Press. Sedangkan yang kedua adalah putra Wael Al-Dahdoh selaku direktur kantor Al Jazeera di jalur Gaza. Kementerian mengatakan Mustafa Turaya dan Hamza Wael Al-Dahdoh tewas dalam serangan terhadap sebuah mobil di daerah Mirej di Rafah, selatan jalur Gaza. Agensi French Press meminta komentar dari tentara Israel yang meminta koordinat serangan yang tepat. Mustafa Turaya adalah seorang videografer berusia 30-an. Ia diketahui telah bekerja sama dengan agensi tersebut sejak 2019. Kemudian adapun Hamzah Al-Dahdoh, ia merupakan atau saat ini sedang bekerja dengan jaringan Al Jazeera sebelum dikabarkan meninggal dunia, di mana akunnya yang menerbitkan buku harian perang di aplikasi Instagram telah diikuti oleh lebih dari 1 juta orang. Sebagai informasi saudara, sekitar 2 jam sebelum tewas, ia juga menerbitkan sebuah cerita di mana warga diperlihatkan menemukan mayat-mayat dari bawah reruntuhan rumah dan gambar lain tentang orang-orang meninggal dunia di dalam kain kafan di tempat yang tampak seperti kamar mayat. Sementara itu, jurnalis Wael Al-Dahdoh kehilangan istrinya dan dua anaknya serta cucunya akibat pemboman Israel pada minggu-minggu pertama perang yang pecah pada 7 Oktober. Nahas kini ia harus menyusul kepergian keluarganya. Ia juga terluka akibat pemboman Israel pada 15 Desember yang membunuh rekannya, yakni seorang fotografer bernama Samer Abu Daqqa. Pembunuhan jurnalis Turaya dan Al-Dahdoh ini menjadikan jumlah jurnalis dan pekerja media yang terbunuh sejak awal perang menjadi 77 orang menurut Komite Perlindungan Jurnalis. Di antara mereka terdapat 70 jurnalis Palestina, 4 warga Israel, dan 3 warga Lebanon yang terbunuh di Lebanon Selatan. Beredar beberapa video yang menunjukkan momen ketika tentara Israel menembaki warga Palestina di Ramallah, tepi barat. Pasukan Israel menyerbu Ramallah di tepi barat. Beberapa video juga mendokumentasikan konfrontasi tersebut. Sejumlah wartawan di tepi barat ini melaporkan bahwa konfrontasi terjadi antara warga Palestina dan pasukan tentara Israel yang menyerbu kota itu dari beberapa arah. Akibat penembakan itu dikonfirmasi bahwa dua warga Palestina terluka oleh peluru tajam selama konfrontasi yang terjadi dengan pasukan Israel di Ramallah pada Sabtu malam waktu setempat. Pasukan Israel yang diperkuat menyerbu kota Ramallah dan Al-Birah, dan patroli Israel ini maksud kami dikerahkan di jalan-jalan kedua kota tersebut. Sementara itu, saudara, media Palestina melaporkan sebelumnya pada hari Sabtu waktu setempat bahwa seorang pemukim Israel tewas dalam penembakan di mobilnya di persimpangan yang dikenal sebagai Oyoun Al-Haramiyah, tepatnya di utara Ramallah. Tentara Israel ini dengan cepat menutup semua pintu masuk ke Ramallah setelah penembakan tersebut. Wartawan di tepi barat juga menyatakan bahwa kru dan para medis Megan David Adom ini menetapkan bahwa seorang warga Israel berusia 30 tahun meninggal dunia karena luka tembak serius.
Warga Israel dikabarkan banyak yang mengalami gangguan mental akibat perang yang terus berlarut-larut. Diketahui perang Gaza menjadi perang yang paling merugikan Israel. Hal itu lantaran perang yang berlangsung sejak 7 Oktober di Gaza merupakan perang yang paling memakan biaya bagi Israel. Bahkan para sebagian warga Israel ini harus mengungsi hingga dikabarkan mereka tidak akan bisa kembali lagi ke rumah mereka masing-masing yang berada di selatan dan utara imbas perang tersebut. Mengenai realitas militer, disebutkan masih belum ada komitmen terhadap tujuan perang yang diumumkan sebelumnya. Meskipun operasi darat yang diluncurkan oleh tentara Israel pada akhir Oktober 2023 lalu mengumpulkan pencapaian taktis setiap hari, hal ini ternyata tidak membuat Israel mampu mencapai tujuan perang ataupun menghilangkan kemampuan Hamas sebagai kekuatan militer dan juga mengembalikan para sandera. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Tribun News Update. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.